Tidak hanya manusia saja yang memiliki kartu tanda penduduk, KTP. Ternak di Kabupaten Rotendao juga harus diberlakukan identitas berupa kartu identitas ternak, KIT, untuk mengendalikan populasi ternak. Demikian hal ini disampaikan Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan, TBUPP, Kabupaten Rotendao, Leonard Haning. Jumat tanggal 10 Juli tahun 2021 Leonard menjelaskan, KIT adalah merupakan salah satu hasil kajian dan usulan TBUPP kepada Bupati Rotendao, dalam rangka mengembangkan subsektor peternakan sebagai produk unggulan Kabupaten Terselatan NKRI ini. Menurut Bupati kedua Rotendao itu, Pulau Rote sejak dahulu menjadi salah satu daerah penghasil ternak di NTT. Hal ini dibuktikan sejak puluhan tahun lalu hingga kini ternak sapi, kerbau, dan kuda masih menjadi komoditi yang diantar pulaukan ke Jawa, Sulawesi, bahkan ke luar negeri. Sehingga, sudah saatnya Pemkab Rotendao kembali mengembangkan ternak sebagai produk unggulan. Rote harus kembali menjadi gudang ternak. Kami TBUPP sudah sampaikan kepada Bupati untuk membuat program dan menggalakkan subsektor peternakan, agar menjadi produk unggulan daerah. Khusus terkait KIT, Leonard mengatakan, selain berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan ternak, juga merupakan kartu kontrol untuk mengetahui jumlah dan sebaran populasi, serta pengendalian ternak besar, seperti kerbau, sapi merah, sapi putih, dan kuda. Saatnya sekarang ini adalah sudah saatnya untuk memperhatikan ternak sebagai salah satu produk unggulan daerah Rotendao yang sudah diantar pulaukan bahkan dikirim ke luar negeri. Karena Rote ini daerah pulau tersendiri. Oleh karena itu maka ternak ini sudah menjadi unggulan produk, maka sekarang harus dikendalikan dengan cara diberikan kartu identitas dengan cara sensus. Supaya tahu persis jumlah kerbau berapa banyak, sapi berapa banyak, sapi merah berapa banyak, sapi putih berapa banyak, dan kuda berapa banyak, khusus hewan besar ini. Ini diberikan kartu identitas supaya hewan ini dimutasi kemanapun modelnya. Apakah mutasi karena jual, mutasi karena potong, mutasi karena padang pengembalaan, juga harus selalu disertakan dengan kartu identitas. Nah, dengan demikian berarti kartu ini demikian maka ternak ini sudah bisa terkendali identitasnya. Dengan demikian maka pada gilirannya ikut meminimalisir permasalahan ternak di daerah Rotendao ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ternak kalau sudah menjadi produk unggulan, maka pemerintah buat program hijauan ternak. Dengan hijauan ternak dengan sasarannya ada 2. Lomtoro ini di lahan kering, sedangkan rumput odot ini di lahan basah. Dengan demikian berarti pemerintah memberikan bantuan ternak kepada para petani pun juga sudah ada ketersediaan pakan di petani. Dengan demikian maka ternak itu bisa tumbuh besar, berkembang, dan bisa populasinya makin meningkat. Itu dengan demikian maka tahun ini sudah memulai dengan pengembangan rumput odot yang sudah dibagi kepada kelompok-kelompok, mulai dari Kecamatan Rote Barat, Rote Barat Laut, Rote Barat dan Rote Barat Daya. Maka tahun depan harus disediakan pemerintah supaya harus disediakan dana anggaran murni dan silpa untuk ditingkatkan lagi agar menjangkau Kecamatan Rote Selatan, Rote Tengah, Rote Timur, Rote Baru, dan Tanuleko. Nah, dengan demikian maka ternak ini secara otomatis, karena sudah tersedia pakan, berarti sudah bisa digerakkan paronisasi, karena ternak harus diikat terus pakan tersedia. Dengan demikian berarti meminimalisir hilangnya ternak di daerah ini dengan tanpa identitas. Dan tentunya pada gilirannya ternak dari Rote tidak bisa tidak keluar dengan badannya kurus-kurus lagi, dan paling tidak badannya hanya mencapai 250 kilo. Tetapi paling tidak sudah di atas itu.
Dan kalau pakan ini sudah tersedia di seluruh Rotendao, maka tidak hanya dengan andalkan sapi Ongol dan sapi merah, sapi Bali di daerah ini lagi, tapi datangkan bibit sapi Brahman dan lain-lain untuk kawin suntik di daerah ini. Seluruh jenis sapi yang besar itu sudah bisa datangkan bibitnya di daerah supaya dikawin suntik dengan sapi-sapi lokal ini supaya bisa bisa mendapatkan turunan lebih besar dan harga jual tentunya jauh lebih besar daripada harga standar yang ada. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bahwa apabila ini gerakan sistem ini sudah berjalan dengan baik, berarti tentu pengendalian ternak lebih baik dan akan dibangun pos-pos di setiap pertigaan jalan, pelabuhan untuk memantau pengeluaran ternak ini, sehingga jangan sejauh hanya betina tidak dikeluarkan, tetapi dipantau dengan cara kendalikan lewat pos-pos pemantauan, pos-pos pengendalian. Nah, inilah tugas-tugas yang harus dikerjakan pemerintah mulai dari saat ini ke depan supaya pada saat daerah ini bisa mengandalkan potensi lokal menjadi dukungan utama di daerah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rotendao Herman Haning mengatakan, terkait hal tersebut menyambut baik gagasan TBUPP. Namun, secara teknis akan dikaji terlebih dahulu untuk mengimplementasikan secara baik. Menurutnya, khusus untuk kartu identitas ternak, selama ini Dinas Peternakan menerbitkan pada saat pembelian ternak oleh pedagang, sebagai surat yang menerangkan identitas asal-usul ternak secara administrasi. Kedepan memang kit ini sangat diperlukan karena sejalan dengan rencana penataan kembali populasi ternak. Langkah awalnya selain kajian, perlu ada persiapan regulasi pendukung, agar ide TBUPP ini bisa berjalan, karena yang menjadi kendala dalam mengukur populasi ternak seperti tingkat kelahiran, kematian, dan mutasi keluar dari rote. Ia juga mengatakan, jumlah populasi ternak besar saat ini, Hermanus katakan, memang terjadi penurunan, di mana populasi sapi Bali 33.152 ekor, sapi putih 27.530 ekor, kerbau 16.586 ekor, dan kuda 7.725 ekor. Pada prinsipnya secara teknis kami di Dinas Peternakan menyambut baik ide ataupun gagasan dari TBUPP kepada pemerintah yang tentunya dalam hal ini secara teknis akan dikaji oleh kami Dinas Peternakan. Nah, menyangkut dengan identitas ternak atau juga kita sebut dengan berbasis KTP, kartu tanda ternak ini, memang ini juga ke depan ini diperlukan, sangat diperlukan karena apa? Selama ini yang kita pakai di Dinas Peternakan ini sudah berlaku itu kartu identitas ternak, yang mana pada saat pembelian ternak oleh masyarakat ataupun oleh pedagang menerangkan bahwa identitas asal-usul ternak ini bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Nah, tidak sampai ke situ, tetapi tujuan utama yang lebih besar dan lebih luas adalah untuk bisa menata kembali populasi ternak kita, kemudian identitas ternak kita itu juga bisa dalam hal ini bisa kita punya data yang valid, maka tentu untuk KTP ternak ini, program KTP ternak ini bisa kita laksanakan ke depan. Sebagai dasar itu adalah bahwa langkah awal kami perlu kajian, persiapan regulasi pendukungnya agar ide atau gagasan ini bisa berjalan. Tujuan utama tentunya kita juga tahu bahwa dengan adanya identitas ternak ini bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, maka kita juga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga bisa mendeteksi, bisa menghitung berapa banyak populasi ternak yang ada di dalam daerah maupun yang nanti keluar daerah. Karena yang menjadi persoalan sekarang adalah dalam mengukur populasi ternak ini yang perlu diperhatikan itu tentunya salah satunya adalah tingkat kematian ternak, kelahiran maupun keluarnya ternak dari Rotendao.
Nah, dengan adanya KTP ternak, maka tentu semua data ini bisa menjadi valid. Kepemilikan ternak itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, dan hal-hal lain yang kita tidak inginkan itu kita bisa meminimalisir, bahkan bisa dihindari untuk KTP ternak.